Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Ayuhal ikhwah al-fudla, at-talamid, at-talabah, abna'i fi fasl as-sabi' dal bi ma'had al-fitrah al-islami al-alami. Kayfa halukum jami'an? نسأل الله أن يرزقنا الصحة والسلامة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. نعم أيها الطلبة الكرام، بهذه الفرصة النفيسة دعني أتكلم وأتحدث عن الأسئلة في الاختبار النهائي. Pada kesempatan ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan atau kita akan membahas atau mengupas tentang soal-soal yang kita laksanakan pada ujian kenaikan kelas pada tahun ajaran 2019-2020 yang kita laksanakan di Ma'had Al-Fitrah, Ma'had kita tercinta, Ma'had Al-Fitrah Al-Islami. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita sudah menuntaskan atau menyelesaikan kitab kita Al-Arabiyah Baina Yadik, kitab yang pertama jilid 2 ya, yang kita awali dengan wahdah 9 yang dimulai dengan at-tasawuk sampai dengan wahdah 16 atau al-utlah. Alhamdulillah kita sudah tuntaskan semuanya. Dan sebelum kita melaksanakan UKK kemarin, kita sempat melaksanakan asesmen sekolah ya. Dan itu bentuk uji coba dari kesiapan antum dan pemahaman antum dari apa yang sudah kita pelajari bersama di kelas. Dan soal UKK sendiri tidaklah jauh beda dengan soal asesmen kemarin. Hampir mirip. Mungkin ada perbedaan dalam bentuk kalimat atau dalam kunci jawaban soal. Namun pada secara umumnya soal itu sama atau mirip. Dan bagi yang mengikuti asesmen kemarin dengan baik, dengan persiapan yang matang, tentu juga dalam UKK kali ini maka akan mampu atau bisa menjawab soal dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagi yang belum mengikuti asesmen kemarin dikarenakan karena uzur atau berhalangan, mungkin ada sedikit kesulitan baginya untuk menjalani atau menjawab soal pada soal UKK kali ini. Tapi itu kembali kepada persiapan antum semuanya. Baik al-ikhwah, kita langsung saja ke soal pertama ya, soal yang sangat ma'ruf dan masyhur ya bagi antum, diddu, muradif, jama' dan sebagainya. Soal yang pertama, ma diddu al-musafir. Diddu al-musafir jadi sinonim atau antonim, did antonim al-musafir, berarti al-mukim. Jawabannya sini al-mukim. Kemudian soal yang kedua ini sangat mudah juga, ma muradif al-musafir, sinonim al-musafir. Jadi di sini berarti mada ad-dahib, jadi orang yang bepergian. Ya, soal yang pertama, kedua sangatlah mudah. Kemudian soal yang ketiga, hal musafir fi Indonesia, hal musafir Indonesia. Kita bisa lihat di hiwarnya al-dhabit al-musafir. Hal anta Malizi? La, ana Kashmiri. Berarti dia al-musafir adalah Kashmiri. Antum bisa lihat kunci jawabannya di sini ada pilihannya 4. La huwa Indonesia. Naam huwa Indonesia. La huwa Kashmiri. Naam huwa Kashmiri. Jadi soalnya sangat mudah sekali ya.
La huwa Kashmiri. Jadi huwa kembali kepada al-musafir. Ini sudah kita pelajari semuanya. Kemudian soal yang keempat, minal Kashmiri. الضابط هل أنت ماليزي المسافر لا أنا كشميري هل أنت قادم للأعمال لا أنا قادم للزيارة والعمرة. Jadi manil Kashmiri, siapa orang Kashmiri itu? Jadi di sini adalah jawabannya al-musafir. Soal sangat mudah sekali dan rata-rata Ustaz lihat di sini jawabannya alhamdulillah rata-rata benar. Begitu juga dengan soal nomor 5. Akmil as-soal bima yunasibhu minal istifham. Jadi kita harus melengkapi soal yang diberi tanda, yang diberi kotak kemudian diwarnai dengan warna kuning, itu dilengkapi ya. Akmil ini artinya melengkapi. Berarti taraktal Iraq. Berarti apa yang sangat tepat untuk jawabannya di sini? Dan Ustaz sudah bilang jauh-jauh untuk persiapan UKK kita sudah kirim kisi-kisinya, tentu itu sebagai murajaah atau marja al-awwal al-asasi ya. Antum bisa kembali ke kisi-kisi itu sebelum UKK. Ustaz sudah ingatkan jauh-jauh bahwa semua tidak akan keluar dari pada kitab. Jika antum bisa atau mampu memahami semua hiwar dari 9 atau dari wadah 9 sampai dengan wadah 16, tentu antum bisa atau akan mampu melaksanakan atau menjawab soal yang ada di UKK. Jadi ini semua sudah ada di kitabnya, hiwarnya. Jadi taraktal Iraq, apa yang tepat? Limada. Nah, limada taraktal Iraq? Intaqalatis syarikatu ila Jeddah wa ana mudiru syarikat. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C, limada, bukan mada. Nah, bisa mada tapi yang tepat adalah limada. Soalnya selanjutnya juga sangat murah. Jadi satu hiwar dari nomor 5 tadi ya, masih satu hiwar. Limada taraka Haris al-Iraq. Jadi sini sudah dijawab. Limada. Tentu jawaban yang dari nomor 5 tadi tentu jawabannya adalah limada. Dan pada soal nomor 6 sudah dijawab limada taraka Haris al-Iraq. Ini sudah dijawab sebenarnya. Tinggal antum lihat nomor 6, maka soal yang nomor 5 akan terjawab dengan sendirinya. Kenapa Haris meninggalkan Irak? Kenapa intaqalatis syarikatu ila Jeddah? Di sini kita bikin kunci jawabannya atau kita tulis jawabannya. Coba kita lihat yang A. Intaqalatis sayyaratu ila Jeddah. Tidak ada di hiwar yang disebutkan as-sayyarah. Intaqala asy-syaitan ila Jeddah. Alhamdulillah. Intaqalat asy-syarikah ila Makkah. Kemudian yang D, intaqalat asy-syarikah ila Jeddah. Kita bisa pahami di sini. Kalau kita misalkan intaqala asy-syarikah yang C, tentu tidaklah tepat karena al-fa'il, bahwa al-fi'il itu intaqala, kemudian fa'ilnya muannas. Seperti yang sudah kita pelajari, maka intaqalat dengan ta'nis yang menandakan bahwa itu fa'ilnya muannas. Jadi intaqalatis syarikatu ila Jeddah. Semua sudah kita pelajari. Kemudian yang nomor 7, aina sayuqimu al-musafir. Aina sauqimu fi fundukin qaribin minal Masjidil Haram. Bisa kita lihat di sini langsung kunci jawabannya. Yang pertama A, fil funduk atau alif, kemudian ba, fil Masjidil Haram al-qaribu min funduk. Coba kita lihat di sini, al-musafir sayuqimu fi fundukin qaribin minal Masjidil Haram. Kalau kita jawab yang B, bil Masjid al-Haram al-qarib min funduk, itu tidak tepat, bahkan kebalik. Kemudian yang nomor 2, fi qaryatin qaribatin, tidak disebutkan qaryah ya. Jadi sudah tidak betul jawabannya. Kemudian yang dal atau D, fi fundukin qaribin min al-Masjid an-Nabawi. Sedangkan di al-hiwar disebutkan qaribin minal Masjidil Haram, berarti tidak tepat jawabannya di sini. Ada yang tepat adalah alif atau A. Jadi
al-musafir sayuqimu fi al-funduk. Fi al-funduk, di hotel ya. Namun tidak disebutkan qaribin min Masjidil Haram atau qaribin min Masjidil Nabawi. Kalau kita lihat dari jawaban yang lain tidak tepat, maka yang tepat adalah A, jadi fil funduk. Dan di sana sudah menggunakan alif lam. Jadi alif lam sudah menandakan bahwa itu ma'rifat dan sudah diketahui fil funduk mana, berarti al funduk al qarib minal Masjidil Haram. Nanti kita pelajari tentang nakirah wal ma'rifat di baina yadik kitab 2. Ya, jadi pertama di sana kita akan nanti ketemu dengan ilmu nahwu. Di sana kita akan pelajari ada namanya nakirah, kemudian ma'rifat, fungsinya seperti apa, gimana, nanti kita pelajari ya. Tapi secara umum bahwa jawabannya sudah ada di sini ya, dan sudah bisa dipahami. Kemudian yang nomor 5, dan untuk diketahui bahwa soalnya semuanya berjumlah 27 dengan 2 isai dan sisanya 25 pilihan ganda. Soal pilihan. Kemudian soal selanjutnya, man sayuqimu fil funduk. Kita bisa lihat di sini ad-dhabit aina satuqim, al-musafir sauqimu fi funduk. Jadi yang akan tinggal di funduk atau di hotel itu siapa? Adalah al-musafir. Apakah dhabit atau al-musafir atau al-musafir atau dan dhabit? Di sini sudah jelas jawabnya al-musafir. Kemudian soal yang ke-9, al-muwadhab. Ajib as-su'al sahihan. Al-muwadhab mada fil hakibah? Nah, fil hakibah apa? Fil hakibah malabis. Fil hakibah malabis ini sudah kita sering ulang-ulang hiwar ini ya, tentang safar. Sudah kita pelajari. Jika antum menghafal atau memahami hiwarnya dengan baik yang ada pada kita, tentu soal-soal yang ada pada UKK kali ini akan sangat gampang sekali. Jawab. Nah, fil hakibah malabis. Aina hadzal hiwar? Di manakah percakapan atau hiwar ini berlangsung atau terjadi? Apakah di fil bait, di rumah, atau fil hammam, naam, fil matar, atau fis sama? Jadi yang tepat adalah fi al-matar, jadi di airport atau bandara. Kemudian soal selanjutnya, akmil al-hiwar bitaghyiri ma fil murabba. Jadi kita disuruh melengkapi al-hiwar bitaghyiri fi ma fil murabba, dengan merubah apa yang ada pada al-murabba, atau kotak gitu ya. Coba kita lihat al-murabba'nya. Ladayya hajzun ila Jeddah. Di sini ada pilihannya ladayya hajrun ila Makkah. Ladayya hajzun ila Makkah. Ladayya hajzun ila Makkah. Ladayya hajun ila Makkah. Jadi kita lupa di sini ada hajzun. Kalau di sini soalnya adalah hajzun. Kemudian kita pilih mana? Ila Makkah. Jawaban yang tepat adalah B. Ladayya hajzun. Nah, bukan hajarun, bukan hajun, bukan hajrun. Yang tepat adalah hajzun. Nah, kemudian soal selanjutnya, dan semua makna atau arti dari semua mufradat sudah kita bahas pada asesmen kemarin atau pada kisi-kisi soal kemarin yang sudah kita bahas bersama ya sebelum pelaksanaan UKK. Dan antum sudah memahami semuanya, alhamdulillah. Kemudian soal 12, yang ke-12, ayu jami'atin takhtar Samirah. Nah, dan kemudian soal ini juga sudah keluar atau sudah pernah ditulis pada soal asesmen kemarin, sama persis seperti soal pada asesmen kemarin. Ayu jami'atin takhtaru Samirah. Nah, itu di sini jam'iyah at-tadbir al-manzili. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan dengan safe ya. Tadbir al-manzili. Ini sudah kita bahas ya soal ini, dan sama dengan soal pada asesmen kemarin. Itu antum bisa menjawab dengan mudah. Kemudian soal yang selanjutnya, akmil al-hiwar. Az-zawjah kaifa al-jaw fil kharij. Nah, ini tentang jaw ya, al-jaw, cuaca ya. Kemudian titik atau nuktah tufsiru nuktah hada fasl kharif. Kemudian kita disuruh untuk melengkapi